Orang-orang bilang, rasa takut itu cuma ada di pikiran kita. Tapi bagaimana kalau apa yang kita takutkan benar-benar tinggal tepat di bawah kaki kita? Namaku Yuda. Aku bekerja di sebuah perusahaan outsourcing kecil di Jakarta Selatan. Gedungnya tidak tinggi, hanya 7 lantai. Tapi sejak awal bekerja di sini, ada satu hal yang selalu membuatku tidak nyaman. Lift. Bukan karena macet, bukan juga karena tua, tapi karena suara itu. Suara gemerisik dari bawah lift. Bukan suara mesin, bukan juga kabel. Tapi lebih mirip seseorang yang sedang menggesek-gesekkan kukunya di dinding logam. Dulu aku pikir hanya halusinasi karena kelelahan. Sampai suatu malam, saat aku lembur sendirian, lift itu turun sendiri. Lampu indikatornya tidak menunjukkan angka berapapun. Tidak naik, tidak turun. Hanya diam. Lalu, pintunya terbuka. Dan aku melihatnya untuk pertama kalinya. Ada mata di dalam sumur lift, menatapku balik, tidak berkedip, tidak bergeser. Sejak malam itu, aku tahu lift itu bukan sekadar alat transportasi. Lift itu adalah pintu ke tempat yang seharusnya tidak pernah kita ganggu. Tempat itu bukan lantai 1, 2, atau 7. Tempat itu adalah tempat tinggalnya. Dan dia tahu siapa yang sudah melihatnya. Satu persatu rekan kerjaku mulai menghilang. Bukan secara fisik, tapi perlahan. Seperti ditarik ke dalam lubang gelap itu. Selamat datang di ruang sunyi. Aku masih ingat betul malam itu. Malam pertama aku benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan lift di kantor kami. Gedung kantor kami memang bukan yang paling modern, 7 lantai saja, tapi cukup besar untuk sebuah perusahaan outsourcing yang sedang berkembang. Di lantai dasar, lobi yang luas dan beberapa meja resepsionis biasanya sudah lengang setelah pukul 7 malam. Tapi aku harus lembur menyelesaikan laporan yang harus dikirim ke klien keesokan paginya. Saat itu sudah sekitar pukul 10 malam. Aku satu-satunya orang yang masih tinggal di kantor. Lampu ruangan sebagian sudah mati. Hanya lampu lorong menuju lift yang masih menyala temaram. Bau kopi yang sudah dingin menguar samar di udara. Aku duduk di kursi kerjaku, terus mengetik dengan cepat, berharap segera selesai. Tiba-tiba, sebuah bunyi aneh menarik perhatianku. Suara itu datang dari arah lift. Pertama aku pikir suara mesin, tapi makin lama makin jelas bahwa itu bukan suara lift yang beroperasi normal. Ada sesuatu yang seperti menggaruk, menggesek sesuatu di dinding besi dalam sumur lift. Aku berdiri, mencoba mendengarkan dengan seksama. Hening seketika, dan aku yakin itu bukan suara biasa. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Saat itu aku melihat panel lantai lift yang biasanya menunjukkan angka 1-7, mendadak berkedip dan berhenti di posisi kosong. Tidak ada angka, hanya lampu merah kecil yang berkedip perlahan, seperti alarm diam. Lalu pintu lift terbuka sendiri. Aku terpaku di tempat. Gelap pekat menganga di balik pintu itu, dan dari dalam sumur lift itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Sebuah mata. Sebuah mata yang menatap lurus ke arahku. Tidak berkedip, tidak bergeser. Matanya berkilat samar dalam kegelapan. Seolah-olah dia menunggu aku untuk masuk. Aku mundur beberapa langkah. Nafas memburu.
Tapi yang membuatku makin takut, dari sudut ruangan aku mendengar bisikan halus, seperti suara panggilan. Yuda, Yuda. Namaku dipanggil pelan tapi jelas. Aku yakin itu bukan halusinasi. Aku sudah terlalu lelah, tapi tidak sampai membuatku mendengar suara seperti itu. Aku mencoba mengabaikannya, berusaha fokus kembali ke laptopku. Tapi suara itu terus terdengar, semakin mendesak. Hari berikutnya, aku bertanya ke beberapa rekan kantor tentang lift itu. Apakah mereka pernah mengalami hal aneh? Mereka tertawa dan bilang aku terlalu penakut. Tapi aku tahu, ada sesuatu di bawah lift itu. Sesuatu yang tinggal di sana dan memperhatikan kami. Sejak malam itu, suasana di kantor berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar. Beberapa karyawan mulai menghilang perlahan. Dan aku tahu waktuku mungkin tidak lama lagi. Setelah malam itu, aku mulai merasa tidak bisa lagi menghindari rasa penasaran dan ketakutan. Aku tahu sesuatu yang tinggal di bawah lift itu bukan sekadar bayangan atau suara angin. Ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang memperhatikan kami dari kegelapan. Hari berikutnya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang lift itu dan ruang mesin di bawahnya. Aku bertanya pada penjaga keamanan yang sudah lama bekerja di gedung ini, tapi jawabannya hanya membuatku makin bingung. Masa sih bawah lift ada yang tinggal? Itu cuma ruang mesin biasa, Mas, katanya sambil tertawa kecil. Tapi matanya menghindar saat aku menyebutkan suara dan mata yang kulihat. Aku pun memutuskan untuk turun sendiri ke ruang mesin di bawah lift malam itu. Menggunakan tangga darurat yang remang-remang dan berdebu, aku membuka pintu besi yang membatasi ruang itu. Udara di sana dingin dan pengap. Bau minyak mesin dan karat memenuhi hidungku. Suara mesin lift berdengung lembut, tapi ada sesuatu yang lain, seperti suara nafas berat yang tersembunyi dalam kegelapan. Aku menyelusuri lorong kecil. Pelan, lampu senterku memantulkan bayangan-bayangan yang membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba, aku melihat bekas cakaran panjang di dinding baja, seperti sesuatu berusaha keluar dari sana. Ada noda merah datam yang belum kering, berbau amis. Dan saat aku berbalik, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti sesuatu yang menggerakkan tubuhnya dengan kasar di lorong sempit itu. Aku hampir pingsan saat melihat sesosok bayangan hitam yang menyembul dari sudut ruangan. Bentuknya tak jelas, tapi matanya, mata merah menyala bercahaya penuh kemarahan. Aku berlari keluar, meninggalkan ruangan itu dengan nafas terengah-engah. Sejak malam itu, aku merasa dia mulai mengikuti. Di lift, di lorong, bahkan dalam mimpi. Beberapa rekan mulai mengeluh hilang fokus, seolah-olah ada yang memata-matai kami. Koran lokal juga memberitakan kasus hilangnya pegawai secara misterius. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, di ruang mesin lift, aku tidak bisa lagi menganggap kejadian itu sebagai hal biasa. Kengerian itu terus menghantui setiap langkahku di kantor. Sesuatu di bawah lift itu lebih dari sekedar bayangan atau hewan liar yang terjebak. Ada sesuatu yang hidup, yang bergerak, dan yang menunggu. Pagi berikutnya, aku mulai menggali lebih dalam sejarah gedung kantor kami. Aku bertanya kepada staf lama dan mencari arsip lama di ruang arsip perusahaan. Ternyata, gedung ini dibangun di atas lahan bekas pabrik tua yang pernah terbakar habis puluhan tahun lalu.
Beberapa karyawan lama menceritakan rumor bahwa ada korban yang tidak pernah ditemukan setelah kebakaran itu, dan cerita tentang ruang bawah tanah rahasia yang tidak pernah dibuka. Aku merasa semua itu mungkin berhubungan dengan apa yang aku lihat. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk kembali ke ruang bawah lift. Tapi kali ini lebih siap. Aku membawa alat senter, kamera, dan beberapa peralatan kecil. Aku ingin merekam apapun yang terjadi di sana, membuktikan kepada diriku dan teman-teman kantor bahwa ini bukan sekedar hayalan. Aku turun melalui tangga darurat menuju ruang mesin lift. Suasana di sana lebih menyesakkan dari sebelumnya. Bau karat dan minyak yang menyengat bercampur dengan bau busuk yang samar. Di dinding, bekas cakaran itu masih jelas terlihat. Tapi sekarang ada sesuatu yang baru. Goresan-goresan yang membentuk simbol aneh, seperti tulisan kuno atau mantra yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku merekam semuanya. Saat aku semakin masuk ke lorong kecil yang menuju ke bawah, tiba-tiba ada suara gemerisik yang lebih keras dan dekat. Aku berhenti, memegang nafas, dan menyonotkan senter ke arah suara itu. Bayangan hitam besar muncul dari kegelapan. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang menyatu dengan bayangan dinding. Tapi aku bisa melihat dua mata merah menyala yang menatapku dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tercekat. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti bisikan serak, nyaris tidak terdengar. Tapi aku bisa menangkap kata-kata itu. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak tahu maksudnya. Siapa dia sebenarnya? Apakah ini roh korban kebakaran lama yang terjebak di bawah gedung? Saat aku mencoba mundur, bayangan itu mendadak menghilang. Namun aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh lenganku, suatu energi dingin yang menusuk tulang. Aku segera keluar dari ruang bawah tanah itu dengan hati berdebar kencang. Rekaman yang aku buat menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Keesokan harinya, aku menunjukkan video itu ke beberapa teman dekat di kantor. Mereka mulai percaya setelah melihat mata merah itu dan simbol-simbol aneh di dinding. Namun, rasa takut mereka juga bertambah. Semua ini mulai mempengaruhi pekerjaan dan suasana kantor. Beberapa pegawai mulai mengeluh merasa diawasi, dan ada yang bilang mendengar suara panggilan dari bawah lift saat jam pulang malam. Aku tahu, ini baru permulaan. Sesuatu di bawah lift itu bukan hanya menunggu. Dia mulai mencari cara untuk keluar. Seiring waktu berjalan, ketegangan di kantor kami makin terasa. Setelah video yang aku rekam tersebar di kalangan kecil teman dekat, rasa takut menjadi nyata. Tapi aku tak bisa berhenti mencari jawaban. Malam itu, aku kembali turun ke ruang bawah lift, kali ini dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad. Aku membawa lebih banyak alat. Kamera dengan night vision, perekam suara, bahkan alat pengukur suhu. Aku ingin membuktikan apa yang selama ini kami alami, atau setidaknya memahami lebih dalam. Begitu pintu ruang mesin lift terbuka, bau pengap menyambutku seperti pelukan dingin. Cahaya merah samar dari dalam sumur lift tampak mengambung, seolah mengundang. Aku melangkah pelan ke dalam kegelapan, suara sepatu menyentuh lantai besi bergema. Di sudut ruang,
Aku menemukan coretan baru di dinding, simbol aneh yang kini semakin jelas seperti mantra atau tulisan kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku merekam semuanya. Saat aku semakin masuk ke lorong kecil yang menuju ke bawah, tiba-tiba ada suara gemerisik yang lebih keras dan dekat. Aku berhenti, memegang nafas, dan menyorotkan senter ke arah suara itu. Bayangan hitam besar muncul dari kegelapan. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang menyatu dengan bayangan dinding. Tapi aku bisa melihat dua mata merah menyala yang menatapku dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tercekat. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti bisikan serak, nyaris tidak terdengar, tapi aku bisa menangkap kata-kata itu. "Keluarkan aku, keluarkan aku," teriaknya dengan suara yang menggema memenuhi ruangan. Aku merasa ada energi gelap yang memancar dari sosok itu. Suasana menjadi sangat berat, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi oleh keputusasaan yang mendalam. Tiba-tiba, perekam suara mati sendiri. Kamera night vision berkedip-kedip dan akhirnya mati. Aku terjebak dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku, sentuhan dingin yang membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Aku mencoba menyalakan senter, tapi tidak berhasil. Panikku mulai menguasai diriku. Ketika aku mulai berjalan meraba-raba ke pintu, aku mendengar suara langkah berat yang mengikuti setiap gerakanku. Jantungku berdetak begitu cepat, hampir lepas dari dada. Tiba-tiba, pintu ruang mesin tertutup dengan keras, mengunci aku di dalam. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam dalam kegelapan. Saat itu juga, aku melihat sekilas bayangan sosok itu bergerak mendekat. Matanya menatap penuh dendam dan kesedihan yang mendalam. Aku tahu, aku terjebak. Aku terjebak dalam kegelapan total. Pintu ruang mesin terkunci rapat di belakangku. Nafasku memburu, tubuhku gemetar hebat. Sosok hitam pekat dengan mata merah yang menyala itu berdiri di depanku, seolah menunggu sesuatu. Dalam keheningan yang mencekam, aku mencoba mengingat semua yang aku pelajari tentang tempat ini. Gedung kantor kami dibangun di atas reruntuhan pabrik tua yang pernah mengalami kebakaran hebat puluhan tahun lalu, melakukan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat itu, desas-desus tentang roh yang terperangkap di bawah gedung mulai beredar. Aku sadar bahwa makhluk ini bukan sekedar entitas jahat biasa. Ia adalah jiwa yang terperangkap dalam kesakitan, marah, dan penuh dendam. Ia memanggil nama-nama karyawan, menarik mereka ke dalam kegelapan, menjadikan mereka bagian dari dunia yang sunyi dan gelap. Saat sosok itu melangkah mendekat, aku merasakan energi dingin yang menusuk ke dalam tulang. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tercekak di tenggorokan. Mataku tertuju pada sesuatu di lantai, sebuah simbol yang sama dengan yang aku ketahui dari dinding lorong bawah lift. Dalam sekejap, aku menyadari ada satu cara untuk melarikan diri. Aku harus memutus rantai kutukan yang mengikat roh itu di sini. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan dari tas kerjaku. Cairan itu adalah campuran garam dan air suci yang aku bawa sebagai perlindungan. Aku menyebarkan cairan itu di sekitar simbol tersebut, berharap energi positif bisa mengusir kegelapan. Sosok itu mengeluarkan teriakan memilukan, suara yang menggetarkan jiwa. Perlahan, tubuhnya mulai memfudar. Matanya yang merah berubah menjadi warna yang lebih lembut, seolah lega. Pintu ruang mesin perlahan terbuka, cahaya masuk menerangi ruangan. Aku berlari keluar dengan nafas tersengal-sengal, tubuhku lemas,
tapi hatiku penuh dengan perasaan lega yang aneh. Keesokan harinya, lift itu kembali normal. Suara gemerisik hilang. Rekan-rekanku yang sempat hilang mulai muncul kembali dengan kenangan samar, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Namun, aku tahu, bukan semua yang terperangkap di bawah lift bisa dilepaskan begitu saja. Ada banyak rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan gedung ini, menunggu untuk ditemukan. Cerita ini belum berakhir. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu. Sejak aku turun ke dasar sumur lift dan bertemu wajah yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Sejak pintu ruang mesin terbuka sendiri. Dan sejak semuanya berubah. Gedung ini kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena kami semua memilih untuk tidak lagi bertanya. Lift itu tetap ada, tetap berfungsi, tapi tidak ada satupun dari kami yang berani menggunakannya sendirian. Bahkan, sekedar berdiri di depannya membuat leherku terasa kaku, seolah ada yang mengawasi dari balik panel logamnya. Rekaman yang sempat aku buat, entah bagaimana semua filenya rusak. Hanya tinggal noise dan bayangan kabur. Seperti ada yang tidak ingin bukti itu tersisa. Malam ini aku kembali lembur. Sendirian. Sama seperti waktu itu. Tapi ada yang berbeda. Lift di ujung lorong terbuka lagi. Diam. Gelap. Dan dari dalamnya terdengar suara napas berat. Seolah masih ada sesuatu yang menunggu di sana. Atau mungkin selalu ada. Karena sebagian kegelapan tidak bisa diusir. Hanya bisa diawasi dari jauh dengan diam dan doa. Dan kita semua tahu beberapa tempat meski terlihat biasa, bukan untuk manusia. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di ruang sunyi.